Hello Technolovers! Belakangan ini kita dihebohkan dengan insiden polisi tembak polisi. Dan yang paling menyorot perhatian adalah kasus yang menyeret mantan Kadif Propam, Ferdy Sambo. Ya, siapa sangka peristiwa itu kemudian menjadi awal robohnya karir seorang Kadif Propam nonaktif. Nah, mungkin banyak yang belum tahu apa sebenarnya Propam itu, serta bagaimana perbedaannya dengan Provos dan Polisi Militer atau PM. Mari kita lihat perbedaan PM, Provos, dan Propam berikut ini. Polisi militer yang lebih dikenal dengan inisial PM adalah organisasi militer yang bertugas menjaga dan menegakkan disiplin, hukum dan ketertiban petugas di lingkungan militer suatu negara dalam rangka menjaga misi utama Angkatan Bersenjata Negara yang berdaulat di sektor Angkatan Darat atau AD, Angkatan Udara atau AU, dan Angkatan Laut atau AL. Sementara itu, kata Provos ini menjadi topik hangat belakangan ini. Saya rasa masih banyak orang yang belum begitu paham apa itu Provos Polri. Provos Polri merupakan salah satu subbagian dalam instruktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Untuk menjawab pertanyaan kalian, apa itu Provos Polri? Kalian bisa merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut situs resmi KBBI, Kemdikbud, pengertian Provos Polri adalah satuan yang bertindak sebagai polisi di satuannya sendiri. Provos merupakan suborganisasi dari Propam seperti dilansir situs web Polda Kepri. Fungsi Provos adalah penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian. Pengertian Provos Polri juga terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Aturan tersebut menyatakan bahwa Provos Polri adalah unit fungsional Polri yang bertugas membantu para pemimpin memajukan dan menegakkan disiplin, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan anggota kepolisian. Provos Polri dikenal sebagai subbagian dari Propam. Dalam struktur organisasi dan cara kerjanya, Propam terdiri dari wadah-wadah fungsional berupa 3 bidang atau suborganisasi yang disebut Biro. Ketiga stasiun tersebut adalah Paminal, Wabprov, dan Probos. Sementara itu, Propam merupakan salah satu unit organisasi Polri berupa departemen yang bertanggung jawab di bidang pembinaan profesi dan keamanan di lingkungan internal Polri. Divisi Propam Polri dipimpin oleh seorang Irjen atau Polri, atau Kepala Divisi bernama Kadif dengan pangkat Bintang 2, sebagai salah satu unsur pelaksana Satgas Polri tingkat Mabes Polri. Dalam struktur organisasi Polri, sebagaimana dikutip dari situs resmi Polri, Div Propam berada di bawah Kapolri, pada jajaran Direktur dan Wakil Unsur Pimpinan. Selain Divisi Propam, Propam memiliki Divisi KUM, Divisi Humas, Divisi Hub Inter, dan Divisi ICT. Sebelumnya, Propam dikenal dengan sebutan Provos Service atau Satuan Provos Polri, namun organisasinya masih menyatu dengan TNI atau Angkatan Darat sebagai ABRI atau PM. Nah, dari segi pengertian sudah tahu kan perbedaannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tugas masing-masing lembaga itu. Berikut beberapa tugas PM berdasarkan berbagai sumber. 1. Melaksanakan penegakan hukum. 2. Melakukan penyidikan tindak pidana dan pengamanan fisik. 3. Melakukan survei. 4. Melakukan penguatan disiplin dan ketertiban militer. 5. Melakukan penjagaan protokol negara. 6. Melakukan pelaksanaan SIM TNI dan pengaturan lalu lintas TNI. 7. Melaksanakan pengurusan tawanan perang, interniran perang, dan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer. Dalam surat keputusan Panglima nomor Kep 1/3/2004 tanggal 26 Maret 2004. Fungsi dan tugas utama kepolisian militer di lingkungan TNI adalah termasuk menangani kasus tindak kriminal atau pelanggaran yang dilakukan termasuk oleh anggota Provos. TNI memiliki cabang, salah satunya adalah polisi militer. Salah satu fungsi PM adalah bagian teknis militer umum TNI, yang dimana PM juga adalah anggota Pospom TNI, yang misinya adalah memberikan dukungan dan bimbingan administratif kepada pasukan di lingkungan TNI. Adapun wewenang anggota Provos Polri meliputi melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu perwira senior dalam menjalankan perintah dan menegakkan tindakan disipliner, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan perwira polisi. Mengadakan sidang disipliner atau perintah atasan yang memiliki wewenang disiplin atau ANKUM. Implementasi keputusan ANKUM. Sementara itu, secara garis besar tugas Propam Polri dapat diuraikan sebagai berikut.
mempromosikan dan menerapkan akuntabilitas profesional dan fungsi keamanan internal, termasuk memperkuat disiplin dan ketertiban di dalam kepolisian. Pelayanan pengaduan masyarakat atas perbuatan tercela yang dilakukan anggota atau PNS Polri. Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur organisasi Polri dan prosedur operasionalnya, Propam diselenggarakan dalam bentuk 3 divisi atau subdivisi yang disebut Biro atau Paminal, Wapprov, dan Provos. Berikut penjelasannya. Departemen Paminal bertanggung jawab atas fungsi keamanan di lingkungan internal organisasi kepolisian. Departemen Wapprov menampung fungsi akuntabilitas profesional. Departemen Provos bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di dalam kepolisian. Dalam menjalankan tugasnya, Div Propam berkewajiban untuk melaksanakan atau menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain dari segi pemakaian atribut atau seragam polisi militer dan Propam jelas sudah berbeda. Polisi militer memakai baret berwarna biru dan miring ke kiri. PM memakai logo Satya Wira Wicaksana dan huruf B di lengan kirinya. Sebutan seragam yang digunakan PM hampir identik dengan seragam TNI pada umumnya. Dengan kata lain, seragam PDL atau pakaian dinas lapangan adalah seragam bergaris. Kemudian ada PD alias busana dinas harian, yaitu berupa seragam kemeja polos. Namun busana upacara saat itu berupa seragam dengan kerah tinggi dan bagian bawah yang cukup panjang. Tetapi kalau Propam memakai baret PM biru muda yang dimiringkan ke kiri dan warna seragam mereka sama dengan warna seragam polisi. Kemeja coklat dan celana coklat tua. Yang membedakan Propam dengan polisi lainnya adalah kemeja lengan kiri berlogo Provos. Selain warna yang berbeda, baret miring juga memiliki arti tersendiri. Arah kemiringan baret menunjukkan tugas yang sedang dikerjakan. Ada yang miring ke kanan, posisi emblem ada di kiri. Ada juga yang miring ke kiri dan emblem diletakkan di kanan. Mengapa harus berbeda? Arah kemiringan baret menunjukkan tugas yang ada. Baret kiri dikenakan oleh personil militer dengan tugas keamanan dan penegakan hukum. Dipakai oleh anggota Polri dan anggota TNI yang bertugas sebagai polisi militer. Sedangkan baret dimiringkan ke kanan artinya unit sudah siap bertarung di medan pertempuran. Penggunaan baret seperti itu dilakukan oleh semua anggota TNI, kecuali yang bertugas di kepolisian militer. Demikianlah ulasan perbedaan PM, Provos, dan Propam. Gimana? Udah tahu kan perbedaan ketiganya? Pastinya udah dong. Seperti biasa ya, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.